Meski terlihat enak, bukan perkara mudah berprofesi sebagai asisten pribadi seorang selebritis. Posisinya seperti bayangan yang terus mengikuti sang artis beraktivitas. Boleh dikata, selama 24 jam kehidupan, asisten melekat bersama majikan. Dari satu acara ke acara lain, dari lokasi syuting ke lokasi lainnya, dan dari studio ke studio berikut. Tetapi sebagai sebuah pekerjaan, waktu kerja asisten selebritis tak terbuang percuma. Utamanya terkait upah, imbalan yang mereka dapatkan sesuai dengan pengorbanan. Ada asisten yang bahkan bergaji lebih tinggi dari pegawai negeri golongan 3. Karenanya, simbol kemapanan seperti gaya hidup, kendaraan, rumah, tabungan, dan aset berharga lain pun sudah dimiliki, membuktikan bahwa asisten selebritis adalah profesi menggiurkan. Lalu siapa saja pesohor yang membayar mahal asistennya? Berapa per bulannya? Dan apa saja yang sudah dimiliki deretan tangan kanan para selebritis itu? Asisten artis pertama yang terbilang sukses adalah Mary Ahmad. Karena statusnya sebagai asisten Raffi Ahmad, lelaki yang sudah 13 tahun mengabdi kepada Raffi ini ikut-ikutan menjadi terkenal. Jumlah followersnya bahkan mencapai 1 juta orang. Tak hanya sekedar menjadi asisten, Mary juga sering ikut tampil di acara-acara stasiun TV. Dan bahkan sudah bermain sinetron segala. Meski begitu, ia tak pernah melepaskan dan melalaikan pekerjaan utama. Ini banyak kempes. Kempes apaan? Tunggu. Ojek bukan ojek. Ini lihat papa bawa ini. Malah papa dibilang tukang ojek. Enggak, ampun bos. Ampun bos. Ini adalah ikan pisang. Ayah. Ayo. Ya. Terus. Yeay. Banyak iya. Alhamdulillah kalau si tenarnya sih ya tenar karena saya dompleng ke Bos Raffi. Emang iya kata orang sih dompleng karena Bos Raffi. Ya mungkin iya sih. Soalnya sempat ada yang beberapa orang berantem tuh di Jawa Timur, di Madura, apalagi di Surabaya katanya. Mana mungkin ada orang kampung masuk TV gini-gini ikut artis papan atas Raffi Ahmad. Akhirnya pas saya pulang ada beberapa mobil ke rumah pengen tahu foto sama aku. Setelah ikut tenar dan bermain sinetron, Mary juga mendapatkan honor layaknya pemain lain. Boleh dibilang, ia mendapatkan income ganda dari pekerjaan sebagai asisten Raffi yang kabarnya digaji 15 hingga 20 juta per bulannya, juga set job bermain sinetron maupun bintang tamu program televisi. Penghasilan lain datang dari endorsement beberapa produk. Dengan semua pendapatan itu, apa saja yang sudah dibeli dan dimilikinya? Alhamdulillah sih Mbak, saya nggak kalau masalah honor sih nggak kayak orang-orang lain ya, dikasihnya ya berapa ya terima aja, berarti udah rezeki. Yang penting kita panjang daripada kita tiba-tiba cuma 2 episode bungkus assalamualaikum. Mendingan kecil lama-lama jadi bukit jadi gunung. Wow, pekan. Mobil, alhamdulillah udah dapat mobil, ada di sini. Enggak bawa. Kalau kerja saya nggak pernah bawa mobil. Paling kalau jalan-jalan, lagi libur baru bawa mobil. Alhamdulillah udah kebeli mobil, meski mobil murah-murah. Buat kalau pulang kampung, jalan sama keluarga, siaroh, keliling Madura, gitu-gitu. Iya, kalau endorse sih saya ngambil. Cuman saya seleksi dulu. Kan kadang-kadang sekarang udah banyak online shop yang suka kadang-kadang udah transfer tiba-tiba kabur, tiba-tiba nggak ada. Aku takut juga kalau misalnya ini sih kebanyakan, ya ada juga yang ngambil endorse, tapi banyak juga yang bantuin temen usahanya gitu aja. Asisten tajir lainnya adalah Ompong. Pria berbadan tambun merupakan tangan kanan Billy Syahputra. Perjalanan menjadi asisten Billy bermula ketika ia masih berstatus sebagai penonton bayaran alias alay. Ia tak segan dan juga tak malu mengakuinya.
Dulu saya sih penonton ala. Nah dulu saya akrabnya nama abangnya almarhum Olga. Nah saya dipanggil Ompong itu dari almarhum kakaknya gitu. Nah udah kayak begitu, lalu Billy punya asisten teman saya namanya Anis gitu. Nah karena Anis di situ lagi hamil mau lahirin, jadi saya diajak sama dia. Nah akhirnya diajak jadi asisten berdua deh tuh sama Billy. Nah akhirnya Anis lagi cuti, saya yang nerusin gitu. Nah Ompong ini jadi kayak keluarga besar, sama keluarganya juga dianggap kayak keluarga gitu. Kalau penonton alay sih kita kan di TV-TV, di dieminnya nih. Kalau sama Bang Billy kan jadi asisten, kita bisa keluar kota gitu, ngejob ke mana aja gitu, bisa ngikut gitu. Udah diajak kemana aja? Biasanya sih kalau off air dia biasanya ke Jogja, ke Jawa doang sih gitu. Waktu itu luar negeri sekali Singapura. Dibayarin sama Bang Billy? Iya dibayarin gitu. Kalian jalan-jalan berarti ya? Baru kali itu ke Singapura. Namun dari pekerjaan itulah ia bisa mewujudkan sejumlah mimpi yang tak mungkin bisa dilakukan teman seprofesi. Dari mulai menjadi asisten bagi Billy yang kabarnya diupah 10-15 juta setiap bulannya, Ompong sudah bisa membahagiakan orang tua, berpergian ke luar negeri, hingga mampu membeli rumah sampai mobil. Alhamdulillah sih udah bisa nyenengin orang tua gitu, udah bisa beli rumah, mobil gitu. Alhamdulillah aja gitu. Udah bisa beli rumah. Itu juga nyicil sih. Tak saja kemapanan ekonomi, status sebagai asisten artis juga membuka jalan baginya untuk mewujudkan hasrat lain menjadi artis juga. Mimpi Ompong terkabul karena ia sudah mulai dikontrak menjadi presenter program televisi. Ini bos tentang asisten bos gitu. Program jadi artis. Bang Billy tapi Punya program nih seminggu 2 kali cuco. Bayarannya udah cuco. Tanda tangan kontrak sekarang. Baca skrip lu. Model artis kali lu ah. Udah kayak artis. Tapi Ompong orangnya gimana sih Bang kalau jadi apa ininya timnya Bang Billy? Dia walaupun badannya berat, kelihatannya kan besar, tapi gesit. Dia bagus. meski baru terkenal, sesungguhnya Mpok Alpa sudah membangun karir bernyanyi dari dahulu, termasuk saat menjadi penyanyi orkes keliling. Berkah datang saat video curhatnya viral. Semenjak itu, Mpok Alpa mulai laris mengisi acara televisi. Untuk memudahkan dan membantu segala kebutuhan, Mpok Alpa mengangkat sahabat sendiri sebagai asistennya, Fadil namanya. Kalau memilih asisten itu sih yang serak di hati ya. Selain serak di hati, nyari orangnya tuh yang sebelum empok pengen dia udah pengen duluan gitu. Tahu kemauan empok juga kayak gitu, terus jujur. Gitu aja sih. Artinya nggak harus S1, S3. S1 apa tuh maksudnya? Nggak, maksudnya secara pendidikannya harus. Ya kali, enggak, gue mah nggak ngaruh, gue nggak ngaruh. Hampir setahun berkarir, kini ekonomi Mpok Alpa maupun Fadil sudah mulai membaik. Meski tak menyebut angka, gajinya lebih dari cukup. Buktinya Fadil mulai bisa membeli sejumlah keperluan. Sebagian juga disisihkan untuk tabungan. Alhamdulillah lah bisa kebeli beras karung gede ya Nyoh ya. Tiap bulan ya Nyoh ya. Alhamdulillah ya. Lumayan lah ya. Yang biasanya tiap minggu megang 200.000, 150.000 dulu nih kalau nganter nyanyi. Kan kalau sekarang nilainya alhamdulillah. Intinya mah udah beli beras karung gede dah buat emaknya. Sekarang mah alhamdulillah dah, pokoknya nggak bisa disebutin nilainya, pokoknya rada gede dah pokoknya. Udah bisa sejauh ini, udah bisa beli apa sih? Misalnya yang dulu nggak kebeli, sekarang bisa kebeli gitu. Yang pengen gitu, kecil-kecil aja mungkin. Gue bocorin ya. Gue bocorin nih. Dia pengen banget tas make up. Alhamdulillah. Nggak dibawa. Alhamdulillah kemarin kita bawanya awal-awal pakai kantong kresek. Demi Allah kita bawanya pakai kantong kresek. Sekarang udah punya tas makeup yang ada lampu-lampunya. Alhamdulillah tuh hasil kerja tuh. Tiap gajian nih dia udah ngasih orang tua. Ya Nyoh ya, bantu orang tuanya. Terus tiap bulan sekarang beli baju.
itu kudu. Biar katanya sesetel dia beli baju. Sekarang tuh asisten gue gaya-gayaan. Gue yang puyeng gajiin dia tiap bulan. Salah satu publik figur yang tersiar royalnya kepada asisten adalah Hotman Paris Hutapea. Salah satu tangan kanan yang bernama Nurbaini Janah sudah mendapatkan apa yang menjadi keinginan banyak orang, mulai dari rumah, kendaraan, tabungan, hingga pendidikan. Nurbaini Janah yang sudah menjadi asisten pribadi Hotman selama 20 tahun, bahkan kini turut pula berkarir sebagai pengacara. Enggak juga, begini loh. Ada ASPRI itu ada 2 jenis, ya. Satu, ASPRI yang murni sekretaris. Kalau ASPRI yang murni sekretaris itu gajinya normal, ya. Itu sama seperti yang berlaku pada umumnya. Tapi ada ASPRI yang memang ASPRI karir. Ya, misalnya ASPRI saya yang sudah hampir ikut saya 20 tahun. Nah, itu beda. Itu tentu bayarannya tinggi karena prestasinya juga udah tinggi gitu. Kayak ASPRI saya itu dia dari semula dia insinyur pertanian. Tapi karena saya lihat ada bakatnya pengacara, jadi saya sekolahkan dia fakultas hukum sampai lulus, sampai akhirnya jadi pengacara sekarang, udah mapan gitu loh. Left and right. Tak saja gaji bulanan yang berkisar 20 juta saban bulan, kepada ASPRI, pengacara nyentrik ini juga memberlakukan sistem bonus terhadap kasus yang berhasil dimenangkan. Tak tanggung, bonus berupa mobil mewah. Left and right. Yang berjasa sama kita ya tentu beda lah. Ya kayak ASPRI saya itu hampir tiap tahun dapat Mercedes Benz dari saya. Hampir setiap tahun, tapi itu kan sesuai dengan prestasinya. Kadang-kadang kita nangani perkara besar menang ya kita kasih bonus gitu. Ya yang standar lah 1M, 1,5 M itu rata-rata itu. Ya karena ASPRI saya itu kan harus penampilan bonafit juga, nggak boleh dia naik mobil kijang gitu loh. Karena namanya juga bidang jasa. Perjuangan Nurbaini menjadi seperti sekarang bukan didapat dengan mudah. Awalnya ia bahkan digaji sesuai UMR. Kecakapan bekerja dan kesetiaanlah yang membuat hidupnya mapan dan berkecukupan. Ya itu mulai cuma gaji dari cuma 3 juta. Ya. Dari sekarang nggak tahu lagi sudah berpuluh-puluh kali lipat. Left and right.